Baik anak-anak, selamat datang di ruang virtual di mata pelajaran PAI atau PABP ya, untuk pertemuan ketiga ya. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Pak. Iya, cungkan jempolnya ya. Ya, siap. Baik, kita mulai dan Bapak akan menge-sharekan PPT-nya ya. Apakah sudah terlihat apa yang Bapak perlihatkan? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada materi yang sama, yaitu iman kepada hari akhir, pertemuan ketiga, submaterinya adalah kehidupan yang dialami manusia setelah hari akhir atau kiamat. Kemudian kita berada pada kelas 9C ya, sekolah kita tercinta, SMP Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, selanjutnya, marilah kita awali kegiatan belajar ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bacaan doanya sudah ada di layar ya. Kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Selanjutnya, mari kita untuk membaca salah satu ayat tentang kiamat, yaitu surat Al-Hajj ayat ke-7 ya. Bacaan ini akan Bapak baca dan kalian perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Ada yang bisa untuk membaca artinya? Silahkan coba dibaca sama Muhammad Reja. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ya, terima kasih. Di layarnya ada kompetensi dasar. Yang kita bahas adalah KD3 di ranah pengetahuan dan KD4 di ranah keterampilan. Ini sikapnya spiritual dan sikap sosial. Sudah biasa ya, sudah Bapak tampilkan. Ini IPK-nya ya, indikator pencapaian kompetensi di KD3 dan KD4. Yang kita bahas hari ini di PJJ hari ini adalah IPK yang dikasih tanda biru ya, mungkin saya sudah terlihat ya. Selanjutnya ini tujuan pembelajarannya ya, sudah terlihat jelas seperti ini. Pada pertemuan pertama membahas pengertian, pertemuan kedua kita membahas tentang tanda-tanda, dan pertemuan ketiga di hari ini kita akan membahas kehidupan setelah hari akhir ya. Kita simak bersama-sama. Yang kalian ketahui sebelum terjadinya kiamat itu ada hal apa saja dulu? Setelah kiamat ada apa peristiwanya? Coba Bapak tanya Alipia, sesudah kiamat itu ada kejadian apa aja? Alam barzah. Alam barzah. Alam barzah mah sebelumnya. Sesudahnya ini masih pada bingung ya. Coba kita lanjutkan dulu. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, sebelum terjadi kiamat, kehancuran tuh akan ada apa dulu tuh? Coba bisa dipahami? Di tiupnya sangkakala, Pak. Oh iya, nah itu mungkin kalian bisa ini ya dari gambar ini. Sebelum kiamat tuh ada tiupan sangkakala. Betul sekali ya. Terima kasih tuh Alipia ya. Nah, coba perhatikan ini layarnya. Tiupan sangkakala itu ditiup oleh siapa? Coba jawab. Malaikat Israfil, bukan Pak? Coba kita lihat jawabannya. Nah, malaikat Israfil alaihissalam. Ditiupnya berapa kali ya? Berapa? 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali ya, karena ini sudah ada 2 nih.
Nah, ditiupnya berapa kali? 2 kali. Tiupan pertama kejadiannya apa? Hancurnya alam. Hancurnya suku. Iya. Nah, itu. Tiupan kedua apa? Dibangkitkan ya. Dibangkitkan apanya? Nah, tiupan yang kedua, ya betul. Tiupan kedua adalah dibangkitkan kembali manusia tersebut atau disebut dengan ba'ats ya. Nah, ini yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Alam-alam yang dilewati oleh manusia seperti ini prosesnya. Dan yang kita bahas adalah proses dalam kubur. Kemudian ini terjadi kiamat, tiupan sangkakalanya ada 2. Yang pertama yang tadi adalah hancur, yang kedua adalah dibangkitkan kembali. Nah, itu berarti kiamatnya sudah selesai. Lalu kita akan menuju ke alam akhirat dengan berbagai fase atau proses. Ya. Selanjutnya, rangkaian peristiwa yang dialami oleh manusia setelah kiamat. Coba yang kalian tahu apa aja? Yang lainnya. Dikumpulkannya di padang mahsyar. Oh iya betul. Terus yang lainnya apa? Yo, siapa lagi? Pada bingung ya kalian ya. Yo, yang lain menjawab. Bapak tanya, mau ditanya aja. Coba Naura. Ditimbang amalnya, Pak. Iya, betul, ditimbang amal. Ya, siapa lagi? Yo, tuh baru 2 tuh. Ini panahnya ada 9. Yo. Satu lagi lah, dari 9 minimal kalian sudah menjawab 3 lah. Satu lagi apa? Ya. Pembalasan, Pak. Apa? Apa Reja? Pembalasan. Pembalasan. Iya. Betul itu. Ya, sama ya. Terima kasih. Baik, kita bahas atau kita perlihatkan satu persatu. Pertama ada Yaumul Ba'ats yang tadi ya. Ini berarti dibangkitkan kembali. Namanya Yaumul Ba'ats. Yaum itu hari, Ba'ats itu bangkit, berarti hari kebangkitan. Ya, paham ya? Kemudian Yaumul Mahsyar tuh. Mahsyar itu dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga ada Yaumul Hisab. Diperhitungkan semua amal perbuatan. Ada Yaumul Mizan, ini ditimbang. Ada Itaul Kitab. Nah, apa tuh Itaul Kitab nanti kita bahas ya. Kemudian ada Al-Haud atau telaga. Nah, ada jembatan atau sirat. Ada syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ada surga dan neraka. Ini mungkin lebih banyak lagi peristiwa kiamat itu, cuman yang kita bahas di kesempatan ini ada 9 ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang pertama, Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dalam kubur. Gambarnya seperti itu. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, itu kan? Betul ya? Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Apapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Dalilnya surat Yasin. Nah, ini seperti ini ya. Mungkin kalian sudah bisa membayangkan atau memahaminya ya. Yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Dikumpulkan seperti itu, saudara-saudara. Ya. Setelah dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat untuk menunggu pengadilan, kumpulkan seperti itu di padang mahsyar. Itu hanya gambaran saja ya. Mungkin nanti nggak tahu seperti apa ya. Nah, ketiga Yaumul Hisab, artinya si amal ini diperhitungkan ya, dihisab mana amal baik, mana amal buruk, kita berbuat apa sih selama hidup dari balik sampai meninggal. Nah, namanya Yaumul Hisab. Nah, ketika itu amal baik serta amal buruk yang telah dilakukan seseorang di dunia akan diperlihatkan dan diperhitungkan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya keempat ada Yaumil Mizan, tuh ditimbang ya. Siapa yang berat ke kiri, siapa yang berat ke kanan. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah mendengar ya dari orang tua, dari guru-guru kita, mungkin seperti itu di gambarnya. Selanjutnya, Itaul Kitab. Artinya kita akan diberi buku catatan amal baik dan amal buruk nanti kan. Intinya, apabila orang ini menerima buku catatan amal itu dari depan, dia selamat. Dari kanan, sebelah kanan dia selamat. Itu kalau dari kiri, apalagi dari belakang, apalagi si buku amal itu dilempar, nah itu berarti tanda-tanda dia akan celaka ya. Nah, selanjutnya Al-Haud atau telaga. Nah, mungkin ini harus dijelaskan ya. Maknanya banyak, bisa air yang mengalir seperti sungai atau sebuah telaga yang sangat luas.
Rasul bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai telaga yang saling mereka banggakan. Ketika kita bisa meminum air telaga ini, ya kita selamat, artinya kita bisa masuk ke surga ya. Ini ada sirat ya, seperti kita pasti kini sudah pada tahu lah anak-anak SMP, ada jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ilustrasinya seperti itu, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun. Nah, apabila lulus dari jembatan Shiratal Mustaqim ini, dia akan masuk surga, seperti itu ya. Apabila mungkin dia celaka, berarti dia jatuh masuk ke dalam neraka ya, neraka jahanam. Seperti itulah gambarannya, mungkin bisa kita pahami atau bisa kita bayangkan ya. Nah, ini syafaatnya Rasulullah SAW ya, atau pertolongan. Jadi Rasul itu nanti akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Hanya harus sering-sering bersolawat itu seperti itu supaya kita mendapatkan syafaat. Terakhir, akhir kehidupan manusia yang sebenarnya, kalau selamat masuk surga, kalau celaka masuk neraka. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham tentang pembahasan materi hari ini? Coba sampai di situ, apakah sudah paham materi yang kita bahas kali ini? Kalau paham di jempol, kalau tidak paham Bapak berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Wah, sudah ngasih jempol ya, luar biasa ya. Atau mungkin Bapak tanya dulu kepada kalian ya. Dari peristiwa-peristiwa ini sudah terbayang tidak seperti apa kejadiannya, seperti apa pabaliutnya lah intinya mah. Baik, Bapak share kembali. Coba dibaca ini, silakan. Ya, ini pilihannya silakan dibaca. Perilaku yang sesuai dengan deskripsi di atas. Yo, dari area ABCD ini yang kira-kira tepat dengan deskripsi di atas, perilakunya yang mana? Coba. C. Pak, C. Iya. Jawaban yang betul adalah C ya. Untuk penilaian pengetahuan, silakan kalian isi beberapa pertanyaan tentang pembahasan materi hari ini. Ini linknya ya, nanti Bapak bagikan di grup. Kemudian nanti untuk tugas keterampilannya kalian membuat peta konsep atau peta pemikiran atau mind mapping tentang pembahasan materi iman kepada hari akhir. Nah, linknya juga sama di situ. Jadi seperti itu. Selanjutnya mari kita simpulkan bersama tentang pembahasan materi hari ini. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh manusia setelah hari akhir. Nah, itu atau kehidupan setelah hari akhir. Mari kita simpulkan bersama. Sebelum terjadinya hari kiamat, ada peristiwa apa dulu? Berarti kejadiannya apa sebelum kiamat tuh? Ditiupnya sangkakala. Iya, ditiupnya sangkakala. Nah, tiupannya kan 2 kali. Yang pertama kejadiannya apa? Hancurnya alam semesta. Yang kedua kejadiannya Dibangkitkan. kembali. Itu kan bayangannya ya. Manusia tuh berada di alam kubur. Kemudian manusia nanti terjadi kiamat, kemudian ditiup sangkakala, yang pertama hancur, kemudian ditiup lagi, setelah hancur ini ganti alamnya bukan dalam dunia ya, tapi alam akhirat, kemudian ditiup lagi nanti pada bangkit, sesudah bangkit lalu berkumpul di mana? Jawab. Padang mahsyar. Iya, di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar nanti manusia akan diberikan buku catatan amal perbuatan ya. Setelah itu amalnya akan dihisab dulu ya. Diperhitungkan dulu ya. Nah, kemudian ditimbang, betul kan? Seperti itu prosesnya. Nah, kemudian si buku ini nanti akan diberikan, kemudian nanti akan melewati haud atau telaga. Nah, kemudian akan melewati apa? Jembatan Shiratal Mustaqim. Iya, seperti itu ya. Lalu nanti kita akan juga peristiwa syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, yang ke-9, inti dari kehidupan manusia yang sebenarnya, bagaimana caranya ketika kita ingin masuk surga? Harus banyak berbuat amal yang baik. Nah, jangan sampai kita banyak berbuat amal yang buruk, nanti bisa masuk ke dalam neraka. Iya, amit-amit ya. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya.
Semoga sehat selalu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.